hosting di Indonesia, yaitu keyword hosting. Nah, kita langsung saja di sini. Untuk pemula dalam memilih hosting, saya lebih menyarankan yang pertama adalah di value performance-nya ya. Jadi nanti kalian bisa upgrade seiring dengan perkembangan website kalian ya. Jadi kalau sudah banyak mendatangkan traffic dan pengunjung, kalian bisa upgrade kapan saja ya. Untuk pemula sebaiknya kita mulai di value performance ya. Kita lihat dulu tentang sekilas tentang keywords hosting ya. Di sini dia sudah berbentuk badan hukum ya, PT Keyword Company International. Jadi kalian tidak usah khawatir, Keyword sudah berkomitmen di bidang penyedia jasa hosting ya. Langsung saja memilih cloud hostingnya. Di sini ada beberapa pilihan hosting yang di sini saya masih bingung ya mana harus dipilih ya sebenarnya. Kalau kalian memang benar-benar sebagai pemula, sebaiknya kalian pilih yang ini dulu ya selama 1 tahun. Tapi kalau kalian memang benar-benar berkomitmen membuat website dan sebagainya, emang fokus belajar dan benar-benar yakin dengan keinginan kalian buat website, saya sarankan menggunakan ini. Pilih bagian ini ya, cloud web hosting yang ES ya. Karena pertimbangan saya dari CPU-nya ya, CPU core-nya ini, kalau saya sih biasanya milih minimal 1 CPU core ya. Ini bagi pemula sekali yang dalam membuat website ya. Jadi terserah kalian ya, gimana kira-kiranya, tergantung anggaran kalian juga ya. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa mencoba ini ya. Tapi kalau saya lebih cenderung memilih ini ya. Di sini saya pilih di sini aja ya, cloud web hosting yang ES. Nah, di sini ada pilihan ya, direct admin ataupun cPanel. Kalau kalian belum pernah menggunakan hosting sebelumnya, kalian bisa menggunakan direct admin ya. Ya, ini kurang lebih sama aja, fungsinya sama aja. Ini hanya masalah kebiasaan saja ya. Masalah seperti misalnya antara Windows dan Mac ya. Ini masalah operating system yang fungsinya sama, hanya tampilannya saja yang beda. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda ya. Kalau saya terus terang belum pernah menggunakan direct admin sampai saat ini, saya terbiasa menggunakan cPanel ya. Jadi saya akan milih ini. Selain itu juga cPanel memang lebih banyak digunakan ya. Yang biasanya blogger atau sebagainya lebih banyak menggunakan cPanel. Ini lebih familiar ya, dan juga lebih, kalau menurut saya sih, saya belum bisa sih membandingkan ya. Kalau menurut saya sih ini gampang pakainya cPanel ya, dan juga tutorialnya gampang kita cari sumber-sumbernya ya. Jadi untuk ini saya pilih yang cPanel, tapi kalian bisa juga pilih yang direct admin ya. Tapi untuk video-video berikutnya di sini tentunya saya cenderung akan membuat tutorial yang berhubungan dengan cPanel ya. Jadi kalau saya sarankan sih cenderung lebih baik menggunakan cPanel aja lah ya, karena ini sangat familiar sekali, walaupun harganya lebih mahal lagi sedikit ya. Jadi saya pilih yang cPanel aja ya. Nah, di sini kalian bisa memilih nama domain yang kalian inginkan. Sini bebas ya, pilih nama domain yang terbaik. Setelah itu kita lanjut ke cloud hostingnya. Ini udah pastikan 1 tahun. Kita pesan. Oke, perlu diklik dulu domainnya. Ini saya lupa ya. With protection nggak perlu ya, jadi nggak usah sih, nggak perlu. Kita langsung aja yang ini 1 tahun ya. Kita pesan tadi 34.500 per bulannya. Kita lihat berapa harganya per tahun. Perasaan tadi saya sudah pesan ini. Oh, di mana nih? Oh, ada. Oke, ini dia. Oke. Nah, bingung juga ya. Selanjutnya nih yang ini pesan lagi. Oke, berarti domainnya ini harganya 99.000 ya, termasuk murah juga ya. Setelah itu ini kita nggak perlu SSL ya, SSL nya lagi ya. Seperti si panel itu sudah ada auto SSL ya. Jadi tidak perlu tambahan SSL yang lebih tinggi lagi, udah cukup lah untuk gininya ya. Jadi ini nggak usah, kita lanjut ke bawah aja. Tambah email hosting nggak usah, kita belum perlu saat ini, nanti bisa belakangan aja kalau kalian memang memerlukan ya. Nah, di sini ini yang membuat saya bingung ya. Ini padahal gratis, kenapa harus kita centang ya? Terus kalau kita tidak centang, apakah kita tidak dapat support? Ya itu yang menjadi pertanyaan ini. Hal yang aneh sih menurut saya ya, tapi kita centang ya. Saya takutnya nggak dapat layanan nanti kalau ini nggak kita centang. Nah, ini juga ada dua hal sebenarnya, ini sama aja, cuma masalah jumlah penanganannya aja ya. Ini supportnya ini ada keterangan layanan
layanan support untuk permasalahan teknis yang lebih kompleks ya. Jadi yang saya jadikan pertanyaan ini, permasalahan teknis yang mana yang lebih kompleks itu maksudnya. Terus permasalahan teknis ini apakah dari penyedia jasa hosting ataukah dari sisi pengguna terjadi permasalahan tersebut. Ini membingungkan ya. Ini tambahan layanan yang membingungkan ya menurut saya. Tapi ini nggak usah kita. Ini mungkin yang super sekali permasalahannya. Kalau permasalahan standar kayaknya bisa lah diatasi oleh ini. Ya kita lanjut aja, kita ini centang aja untuk memastikan kalau kita dapat layanan nanti ya. Oke, kita sudah lihat sini harganya ya, 564.000 sudah termasuk PPN ya, karena perusahaan resmi udah pasti harus ada PPN. Yang sini saya lihat ini dia nggak pakai seperti jasa hosting kecil lainnya, itu biasanya live chatnya itu yang gratisan ya, ini kayaknya premium ya. Dia udah punya sistem sendiri, jadi sudah Keyword sudah menginvestasikan modalnya ya untuk jasa hosting di Indonesia ini ya. Kita coba lanjut ke check out ya. Nah, jadi kalian sebelum beli jangan lupa register dulu ya. Ini juga banyak pilihan metode pembayaran ya. Ya di sini kalau ada kode kupon, mungkin ini biasanya dikasih oleh affiliator ya. Jadi saya biasanya affiliator seperti saya ini kadang-kadang mendapatkan kode voucher yang bisa disebarkan dan bisa dipakai oleh pengguna jasa hosting yang baru yang ingin membeli hosting di Keyword ya. Tapi nanti kalian coba cek di deskripsi ya, mungkin saya punya kode kuponnya nih biar kalian bisa mendapatkan diskon tambahan lainnya ya. Baiklah, ini sekilas tentang Keyword ya, hanya review singkat. Berikutnya mungkin saya akan membeli semua hosting ya, beberapa hosting ya yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian ingin melihat lebih lanjut lagi hosting apa saja yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat di sini ya. Sini banyak sekali saya taruh. Dan di sini juga kedepannya ini semua hosting akan saya beli semua ya, akan saya beli dan akan saya tes dari segi kecepatannya, dan saya akan buat review secara real ya. Di sana akan saya buat keterangannya ya. Jadi untuk saat ini belum ada reviewnya ya. Baiklah, cukup sekian pengenalan kita dengan Keyword Hosting. Terima kasih, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. あなたは私の人生